wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita awali sirah kita malam hari ini dengan baca Al-Basmalah. Sebelumnya kita sudah bahas sahabat mulia Khabbab bin Arad. Malam hari ini kita akan lanjutkan berikutnya sahabat mulia Sa'ad bin Mu'az. Siapa Pak Sa'ad bin Mu'az? Masih Sa'ad bin Mu'az, Madinah. Madinah itu penduduknya itu dari dua suku. Ada Aus, ada Khazraj. Aus ini terkenal dengan keberanian. Jadi kalau perang-perang mereka ahlinya. Khazraj ini terkenal dengan keterampilan mereka dalam berkebun kurma. Berkebun kurma, karena memang di Madinah itu di Madinah komoditi terbagusnya itu adalah kurma. Kemudian Sa'ad bin Mu'az ini adalah pimpinan Aus. Ada pimpinan Khazraj, nanti ada Sa'ad bin Abi Ubaidah. Sa'ad bin Abi Ubaidah ya. Yang sedang kita kisahkan hari ini adalah Sa'ad bin Mu'az, yang mana lewat tangannya nanti seluruh penduduk Madinah Islam, masuk Islam, karena dia pimpinan suku ya. Maka di antara kisah yang selalu ditulis dengan tinta emas keutamaan tentang Sa'ad bin Mu'az adalah ketika beliau meninggal, arsy Allah itu bergoncang. Hadir menyambut ruhnya beliau itu ada 70.000 malaikat. Apa amalannya? Ini kita akan berkisah tentang beliau, dan sangat pantas rasanya ketika beliau mendapatkan keutamaan yang begitu tinggi yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika Mekah belum sanggup Rasul mendakwahinya, tidak mulus jalan Nabi dalam berdakwah di Mekah. Banyak sekali rintangan, terutama dari keluarga, khususnya Abu Lahab. Itu satu orang itu banyak membuat dakwah Nabi. Rintangannya itu banyak sekali. Selain nanti ada perannya Abu Jahal juga. Maka Nabi melihat beberapa kota lainnya yang nantinya akan menjadi kota Nabi. Dan dalam kitab Yahudi dan juga Nasrani sudah disebutkan Nabi akhir zaman akan turun di Mekah, jelas. Makanya kenapa suku orang-orang Yahudi yang ada di luar Jazirah Arab semua itu mendekat ke arah Mekah ataupun ke jalur masuk kota Mekah. Makanya nanti Khaybar itu kan pusatnya orang Yahudi kan mau masuk ke kota Mekah. Orang-orang Yahudi
dekat, bahkan masuk ke kota Mekah. Terus dijelaskan lagi, nanti Nabi itu akan hijrah ke kota yang banyak pohon kurmanya. Kurma yang masyhur pada masa itu adalah yang ada di Madinah. Maka Madinah menjadi ibu kota tempat hijrah. Walaupun awalnya Nabi Madinah bukan menjadi tempat hijrah yang pertama, karena hijrah pertama Nabi hijrah pertama sahabat-sahabat itu ke Habasyah, ke Ethiopia, nyebrang laut malahan. Tapi Nabi mengatakan tempat hijrah kita sebenarnya bukan ke sana, ini hanya hijrah sesaat, sebentar aja. Nanti ada tempat hijrah yang sesungguhnya. Maka sebelum Nabi hijrah ke tempat sana, ke Madinah itu, ini kita udah banyak berkisah ketika sahabat mulia Mus'ab bin Umair, da'inya Rasulullah. Maka Nabi mempersiapkan kota itu dulu. Kan nggak mungkin Nabi langsung berangkat ke sana. Maka ada penduduk Madinah yang sudah masuk Islam pertama sekali berbaiat dengan Nabi, baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2, yaitu salah satu pimpinannya itu As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah karena melihat perkembangan penduduk Madinah yang masuk Islam itu meningkat dalam waktu 1 tahun lebih dari 100%. Karena yang awalnya yang berbaiat itu sekitar 20-an. Tahun berikutnya As'ad bawa orang lagi untuk baiat, jumlahnya udah 70. Jadi udah berapa kali lipat? 2 kali lipat lebih. Maka As'ad bin Zurarah minta ke Nabi, ya Rasul, ini kami udah ada yang Islam, tapi belum ada yang ada. Minta dai, maka diutuslah Mus'ab bin Umair. Maka ketika Mus'ab bin Umair berangkatlah dengan As'ad bin Zurarah ke Madinah. Dan kabar kedatangan mereka sudah sampai ke Sa'ad bin Mu'az, karena di pimpinan dia sudah dapat informasinya. Maka pada saat itu Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah sedang berada di sebuah kebun namanya, di pinggir sebuah sumur bernama Marak nama sumurnya. Keduanya duduk di dalam kebun dikelilingi oleh orang yang sudah masuk Islam. Yang sudah masuk Islam orang Madinah dulu situ kumpul belajar dengan Mus'ab bin Umair. Maka Sa'ad bin Mu'az mendapatkan kabar Mus'ab bin Umair sudah nyampe ke situ. Dia nggak enak, langsung menegur. Karena As'ad bin Zurarah ini anak bibinya, berarti siapa? Sepupuan ya. Anak bibi kan sepupuan ya. Sepupuan dengan Mus'ab bin Mu'az, Sa'ad bin Mu'az. As'ad bin Zurarah yang tadi udah dua masuk Islam. Bingung kan nama kok banyak disebut nama. Kalau banyak udah nggak paham gitu. Nah, As'ad bin Zurarah ini sepupuan dengan Abu Sa'ad bin Mu'az. Maka Sa'ad bin Mu'az dia juga panglima, dia juga pimpinan, maka dia bisa aja ngasih tugas ke bawahannya. Dia bilang ke bawahannya, nama bawahannya itu Usaid bin Huzair. Siapa? Disebut nama ya. Maka Sa'ad bin Mu'az minta ke wakilnya gitu ya, bawahannya Usaid bin Huzair. Tolong bang kesana kasih tahu, tolong ingatin mereka, udah nggak usah bawa ajaran yang baru dari Mekah, jangan pecah belah kami. Udah suruh balik ya, suruh balik. Maka Usaid bin Huzair ketika berangkat ke tempat yang sudah masuk Islam tadi, ngumpul dari Mus'ab bin Umair, itu dalam keadaan mukanya merah, marah gitu ya, marah dan dengan bawa tombak. Maka didekatinya As'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair ditanya, udah kalian nggak usah bawa ajaran agama ini ke sini,
Udah di sana aja, maksudnya udah Mekah aja sana, nggak usah bawa sini. Pergi aja dari sini, nggak usah bawa ke sini. Maka kata Mus'ab bin Umair, dulu. Kita ngobrol. Gini deh, kita buat kesepakatan. Saya sampaikan apa yang perlu saya sampaikan, Anda dengar. Kalau nanti apa yang saya sampaikan kamu tidak berkenan, saya pergi. Tapi kalau memang berkenan, ya silahkan nanti diskusikan, diterima atau tidak. Maka mulailah Mus'ab bin Umair membacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah membacakan ayat Al-Quran, Usaid bin Huzair itu merasa ada ketenangan, yang mukanya awalnya tadi marah, tenang. Kemudian As'ad bin Zurarah melihat ada hidayah keislaman yang sudah masuk dalam dirinya. Maka setelah selesai Mus'ab bin Umair dari Nabi tadi selesai berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, langsung seketika itu Usaid menyampaikan, bagus nih agama, bagus agama ini. Gimana caranya saya masuk agama ini? Maka kata Mus'ab bin Umair, kalau memang kamu tertarik dengan agama ini, mandi, bersihkan bajumu, kemudian ikrar syahadat. Sudah, Usaid bin Huzair mandi, bersihin baju, kemudian syahadat, masuk Islam. Kata Usaid, wahai Mus'ab, di belakang saya di sana, nunjuk siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Di sana itu atasan saya. Di sana itu ada satu orang yang kalau dia masuk Islam, maka seluruh Madinah masuk Islam. Izinkan saya menghadirkan dia di sini, kata Usaid bin Huzair. Oke, baik. Maka Sa'ad bin Zurarah dan juga Mus'ab bin Umair tetap di situ di sumur larak tadi. Dulu di situ ada ngajarin sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Baliklah Usaid bin Huzair ke Sa'ad bin Mu'adz. Sebelum tiba ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, teman-temannya di situ melihat tadi Usaid ini datang ke sana dalam keadaan marah. Tapi kok balik-balik rupanya ada tenang, nggak seperti orang marah lagi. Penasaran. Maka ditanya oleh Sa'ad bin Mu'adz, wahai Usaid, apakah telah kau sampaikan apa yang mesti kamu lakukan tadi, yang saya perintahkan tadi? Saya sudah sampaikan tadi, dan saya sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Usaid oleh Mus'ab bin Umair. Tapi ada hal penting, wahai Sa'ad bin Mu'adz. Nah, ini Usaid bin Huzair bikin skenario gimana caranya Sa'ad mau datang ke sana. Karena kalau dia bilang tadi dia udah masuk Islam, kamu datang ke sana. Maka kata Usaid, tapi ini ada sedikit masalah. Ada Bani Harisah. Bani Harisah ini salah satu suku yang sering berselisih dengan sukunya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini kalau dari suku, dia dari Bani Abdil Ashhal. Ada seterunya, lawannya, yaitu Bani Haris. Usaid menyampaikan kepada Sa'ad bin Mu'adz, kalau As'ad bin Zurarah sepupunya akan mau dicelakai oleh suku Harisah. Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, ini kan bukan lagi masalah dari Islam atau ini masalah suku nih. Saat ini sepupu saya nggak mau dia bawain sama suku lain. Maka seketika itu Sa'ad bin Mu'adz langsung nyamperin ke sana, datangin ke tempat Mus'ab bin Umair dan juga As'ad bin Zurarah dulu.
sampai di sana baru sadar, wah aku ditipu nih. Ya, aku ditipu nih, suruh datang ke sini. Ya udah, karena kepala udah datang, ya udah. Sama, Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, wahai As'ad bin Zurarah, kalau bukan karena sepupuku udah apa ya, udah pukul kamu atau udah usir dari sini kamu dari tadi. Karena kamu sepupuku, baik pertimbangan aja. Udah, nggak usah dakwahin ajaran agama Islam di sini. Balik aja ke Mekah. Kata Mus'ab bin Umair, entar dulu. Ya, dulu. Akhirnya Mus'ab bin Umair sama memberikan penawaran. Ya, silakan dulu dengarkan. Kalau nanti tertarik, silakan. Kalau nggak tertarik, saya balik. Kata Mus'ab bin Umair. Maka sama Mus'ab bin Umair berdakwah, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah dibacakan, Hasan melihat juga di Sa'ad bin Mu'adz ada tanda hidayah yang masuk dalam dirinya. Dilihat dari apa? Raut wajahnya yang awalnya marah, tiba-tiba berubah gitu, tenang, terus sangat tertarik dengan ucapan setiap ayat yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Sehingga ketika itu kata Sa'ad bin Mu'adz, bagus ini agama. Gimana caranya saya masuk Islam? Maka diajarkan oleh Mus'ab bin Umair, udah kamu mandi, bersih-bersih baju, kemudian syahadat. Maka hari itu juga Sa'ad bin Mu'adz menyatakan keislamannya. Nah, yang hebat dari beliau adalah setelah beliau menyatakan keislamannya, ini kan pimpinan suku, langsung kembali ke sukunya, balik ke sukunya. Beliau tanya, apa yang kalian ketahui tentang diriku? Kata Sa'ad bin Mu'adz kepada suku-sukunya. Mereka menjawab semuanya, engkau adalah sayyid atau pimpinan kami, orang yang paling kuat silaturahimnya, orang yang paling baik pendapatnya, orang yang paling berkah jiwanya. Maka kata Sa'ad, sesungguhnya perkataan kalian semua laki-laki dan wanita adalah haram atasku hingga kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasul. Lihat bagaimana seorang pimpinan tahu persis apa yang mesti dia lakukan. Maka ini sebuah keberkahan gitu, ketika seorang pemimpin itu masuk Islam, dia ajak satu sukunya, semuanya masuk Islam. Maka seketika itu nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak anak kecil, nggak tua, nggak muda, semuanya masuk Islam. Nggak ada yang dalam dua yang lain nanti ada dua kalau masalah yang nama, tapi akhirnya tetap masuk Islam itu setelah perang Uhud dan perang Badar. Tapi mayoritas sekian banyak penduduk Madinah seketika itu masuk Islam. Maka ini diantara keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz. Hari ketika dia Islam, hari ketika itu juga dia mengislamkan orang. Hari ketika dia Islam, hari itu juga dia mengislamkan bukan satu dua orang, satu suku, ya satu penduduk Madinah itu dia Islamkan. Kemudian ketika dia masuk Islam, dia langsung memikul amanat agama di pundaknya. Dia mulai mengajak manusia pada Allah, sedangkan hatinya dipenuhi dengan kerinduan ingin bertemu dengan Rasulullah. Kadang jadi ibrah, kita ambil ibrah pertanyaan gitu ya. Kita udah Islam dari kecil gitu ya, kita ngaji dah kemana-mana. Ada sudah berapa banyak orang yang dari lisan kita menjadi baik? Sudah berapa banyak orang? Jangan kita bilang masuk Islam dulu deh. Sudah berapa orang dari lisan kita, dari ilmu yang kita dapat nih, membuat orang bisa menjadi baik, membuat orang bisa menjadi lebih taat, membuat orang bisa menjadi lebih cinta dengan Nabi. Ini kan pertanyaan besar bagi kita. Ada orang hari itu dia masuk Islam, hari itu dia langsung Islamkan orang.
Ini diantara keutamaan nggak gampang, besar, besar banget pahalanya. Kemudian berikutnya disebutkan bahwasanya ketika perang Badar, setelah Nabi datang ke Madinah, seluruh penduduk Madinah berbaiat setia dengan Nabi. Baiat setia maksudnya berjanji kalau Nabi diperangi, maka mereka akan membantu Nabi memerangi musuhnya. Kalau Nabi disakiti, mereka berjanji akan melindungi Nabi. Pada saat itu kesepakatan itu hanya terjadi di kota Madinah, enggak di luar kota Madinah. Kalau Nabi disakiti di dalam kota Madinah, mereka bantu. Kalau Nabi diperangi dalam kota Madinah, mereka bantu. Itu kesepakatannya. Maka ketika terjadi perang Badar, perang Badar itu sebenarnya bukan awalnya niat ingin perang, awalnya dia ingin cegat kafilahnya Abu Sufyan yang sedang pulang dari Syam menuju ke Mekah. Kenapa dicegat? Karena Nabi ingin mengambil haknya kaum muslimin yang dirampas oleh Quraisy. Ketika hijrah ke Madinah kan diambil tuh barang harta punya sahabat-sahabat kan dirampas. Maka Nabi ingin mencegah kafilah itu, ingin ngambil haknya kaum muslimin. Awalnya dia hanya ingin cegat aja. Kalau cegat kafilah kan ada suara. Hah? Baik, kita lanjut ya. Maka yang awalnya targetnya hanya ingin mencegah kafilah itu berubah ternyata. Bukan hanya berhadapan dengan kafilah, malah berhadapan dengan pasukan Quraisy yang datang dari Mekah. Gitu. Ini Habasyah. Ini lawan apa namanya? Kalau mati belum merah sih. Ini Yaman. Di sini Syam, di sini Madinah, di sini Mekah. Abu Sufyan dengan rombongannya ingin balik dari Syam, ingin balik ke Mekah. Nabi cegah nih, ngutus, makanya pasukan orangnya nggak terlalu banyak, ingin cegah. Abu Sufyan, nah ini juga Abu Sufyan orang hebat dari Quraisy. Dia tahu ingin dicegah, maka dia melewati jalan yang tidak umum. Dia disebut dalam surah itu dia melewati gunung-gunung malahan. Yang kaum muslimin nggak membayangkan, nggak menyangka kalau Abu Sufyan akan melewati jalan yang sulit tadi. Info sampai ke Mekah. Pimpinan Mekah mengatakan sampai ke Mekah bahwa kafilah Abu Sufyan dicegat oleh kaum muslimin. Maka dari Mekah ngirim pasukan di kafilah riwayat dalam rombongan. Nah, kafilah ini sudah lewat ke sini, kemudian ini terus ngejar, berhadapanlah di sini antara pasukan
antara beberapa pasukan muslimin dengan memang pasukan perangnya Quraisy. Jadi kayak nggak niatan perang tapi udah ketemu gimana gitu. Nah, sehingga sebelum Nabi memutuskan melanjutkan, artinya memang benar-benar kita perang nih lawan Quraisy, maka Nabi meminta pendapat dulu kepada para sahabat. Mau kaum muhajirin kan gak terlalu banyak, sedikit. Maka Nabi minta pendapat Abu Bakar, pendapat Umar, kemudian pendapat Abu Bakar, Umar dan juga Miqdad, sahabat dari muhajirin. Minta pendapat, gimana nih? Kita lanjut enggak? Kata Nabi. Kata para sahabat tersebut, ya Rasulullah lanjut. Sepakat muhajirin lanjut. Tapi kan muhajirin minoritas. Maka Nabi berkata, maka Nabi ingin mengetahui pendapat para pemuka orang-orang Ansor. Jadi Nabi sebelum memutuskan, Nabi tetap meminta pendapatnya orang Ansor, karena mereka adalah mayoritas. Pasukan muslimin seluruhnya ada berapa perang Badar? Dan cuma ada 300 kan? 300. Nah, 300 itu sudah campur antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian Nabi kenapa minta pendapat dari Ansor? Karena mereka mayoritas, mereka yang pasti akan menanggung beban berat gitu. Ya, mereka yang akan menanggung beban berat. Adapun baiat Aqabah yang telah dilakukan, orang Ansor hanya membantu Nabi kalau di kota Madinah, sedangkan ini sudah keluar dari kota Madinah. Maka Nabi bertanya seperti ini. Setelah Nabi bertanya kepada muhajirin, kemudian Nabi berkata, katakanlah pendapat kalian, wahai kaum muslimin. Bahasa ini ditangkap oleh Sa'ad bin Mu'adz bahwa Nabi sedang bertanya ke kita. Sa'ad bin Mu'adz tahu nih maksud Nabi menanya begini. Ya, Nabi bertanya langsung, tapi katakanlah wahai kaum muslimin, gimana keputusannya? Lanjut atau enggak nih? Maka seketika itu kata Sa'ad bin Mu'adz, dia sebagai pemegang panji dari Ansor mengatakan, demi Allah, sepertinya engkau menginginkan kami wahai Rasulullah. Kata Nabi, iya, kami menginginkan kau. Karena maksudnya kami, Nabi membutuhkan orang-orang Ansor untuk berada dalam pasukan ini. Maka Sa'ad berkata, ini beberapa perkataan Sa'ad yang luar biasa, memotivasi seorang pemimpin yang memotivasi pasukannya. Kami telah beriman kepadamu, kami bersaksi bahwa apa yang engkau bawa adalah kebenaran. Kami telah memberimu janji dan ikrar kami untuk mendengar dan mematuhi. Maka majulah wahai Rasulullah kepada apa yang engkau inginkan. Nah, maju. Artinya dari kaum Ansor pun siapa? Bagaimana kami ya Rasulullah, bagaimana yang kau perintahkan? Kalau kau perintahkan maju, kami maju. Kemudian saat melanjutkan, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami ke lautan, lalu engkau menyeberanginya, niscaya kami akan menyeberanginya bersamamu. Tidak seorang pun dari kami yang tertinggal. Kami tidak takut jika esok hari bertemu dengan musuh kami. Kami adalah orang-orang yang sabar di saat perang dan teguh di medan laga. Semoga Allah memperlihatkan apa yang memenangkanmu, maka bergeraklah bersama kami di saat keberkahan dari Allah. Ini menunjukkan sebuah tekad besar dari pimpinan Ansor bahwa kami kemanapun engkau ajak kami ikut. Nyebrang laut, nyebrang. Kalaupun nanti di sana kami harus mati, nggak ada masalah. Pokoknya kami ikut sepenuhnya.
Dalam riwayat lain disebutkan kata Sa'ad, demi Allah, seandainya engkau berjalan hingga engkau tiba di ujung bumi, niscaya kami akan mengikutimu. Demi Allah, seandainya engkau membawa kami ke lautan ini, lalu engkau mengaruhinya, niscaya kami akan mengikutimu. Maka mendengar pernyataan dari Sa'ad bin Mu'az membuat Nabi itu bahagia, tenang, ketika Nabi akhirnya nanti memutuskan untuk melanjutkan pengejaran kafilah ini menjadi perang. Dari pengejaran kafilah menjadi perang. Kemudian kata Nabi, siru wa basyiru, bergeraklah dan berbahagialah. Fa innallaha ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain, karena Allah telah menjanjikan kepadaku satu dari dua golongan dengan kerinduan melihat, dengan kerinduan dari dua golongan. Demi Allah, seolah-olah aku saat ini sedang melihat tempat-tempat kematian musuh. Jadi Nabi memang meyakini bahwa peperangan Badar ini pasti akan dimenangi oleh kaum muslim. Maka kiprah Sa'ad bin Mu'az dalam perang Badar itu salah satu yang membuat kenapa nanti perang Badar itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Walaupun jumlahnya 1/3. Tadi yang pertama, kiprah beliau mengislamkan penduduk Madinah. Yang kedua, kiprah beliau memotivasi, karena perang ini baru pertama sekali dalam Islam. Perang Badar ini perang pertama bagi mereka juga berhadapan dengan Quraisy, besar lagi pasukan. Makanya kalau perang Badar kita udah pernah berbicara panjang lebarnya. Kemudian apalagi kiprah beliau? Berikutnya adalah kiprah ketika perang Ahzab. Ya, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Tarik, perang Tarik. Sebelum perang Ahzab, kan Ahzab itu artinya koalisi. Salah satu koalisi terbanyak dalam pasukan itu adalah dari suku Qatafan. Yahudi itu kan dikit loh. Motif provokatornya adalah Yahudi, provokasi Quraisy ngajak orang-orang Jazirah Arab. Yahudi sendiri itu cuma 2 ribuan, Quraisy itu 4 ribuan, Qatafan yang banyaknya 6 ribu. Ya, 6 ribu berapa ya? Pokoknya paling banyak Qatafan dengan suku-suku kecil lainnya. Maka Nabi melihat kalau bisa dilobi, karena Qatafan ini sebenarnya tidak ada urusan juga dengan kaum muslimin, ikut aja. Nabi ingin menglobi pasukan Qatafan supaya balik gitu, nggak usah ikutan di sini. Jadi kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Maka Nabi manggil pimpinan Qatafan, datang, negosiasi lah dengan Nabi. Kata Nabi, gimana kalau kalian mundur saja? Nanti panen kurma ini setengahnya buat kalian. Panen kurma Madinah tahun ini setengahnya buat kalian. Orang congkak rakus. Oh enggak, kalau mau ngasih semuanya kami mau. Tapi kalau semuanya ntar dulu. Tapi ini Madinah nggak sepenuhnya nggak serta-merta saya bisa putuskan sendiri. Saya mesti nanya kepada pimpinan Madinah. Maka ketika itu Sa'ad bin Mu'az pimpinannya panggil ajak diskusi. Wahai Sa'ad, bagaimana pendapat? Dan kalau tadi ditawarkan setengah, nggak mau pinginnya semuanya panen buat mereka setahun itu. Nah, lihat bagaimana pernyataan Sa'ad bin Mu'az nanti membuat orang Qatafan ketakutan. Kata Sa'ad bin Mu'az, ya Rasulullah, dulu kami musyrik sebagaimana mereka. Dulu ini kami orang yang tidak tahu Tuhan. Ketika kami musyrik, mereka itu tidak pernah mengambil kurma kami.
Mereka hanya bisa dapatkan ketika mereka bertamu kami kasih atau mereka beli. Maka ketika kami sudah Islam mendapatkan wahyu dari Allah, apalagi kalau dulu saja mereka gak ngambil kurma kami, apalagi sekarang hanya ada pedang di antara kami dan mereka. Itu orang Kordofan menentang ketakutan. Hanya ada pedang di antara kami, maksudnya apa? Perangnya. Kamu mati atau saya mati? Bagaimana Sa'ad bin Mu'az begitu kuat pendiriannya. Beliau Sa'ad bin Mu'az bukan melawan Nabi di sini, Pak ya. Bukan ingin melawan maunya Nabi, enggak. Tapi Nabi memang memberikan kesempatan untuk sahabat untuk memberikan pendapatnya. Sa'ad bin Mu'az malah menyampaikan pendapatnya. Karena dia melihat sebelum Islam aja mereka gak pernah ngambil. Masa kamu udah Islam hasil kurma kami harus diambil oleh mereka? Karena kejadian tersebut yang membuat dua pemuka Qatafan itu terkejut bukannya, sehingga mereka pun terjaga ya, tersetak gitu, kaget atas pernyataan dari sahabat. Akhirnya nggak jadi balik, itu mereka ikutan perang di situ ya, orang Qatafan. Walaupun sebenarnya nggak terjadi perang secara langsung ya. Kemudian dipanjang peran Sa'ad bin Mu'az ketika mau diapakan tawanan Bani Quraidah, mau diapakan tawanan Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat ketika perang Ahzab. Ini kan Madinah kan di bentengin apa? Digali parit nih, orang dari luar masuk nggak bisa. Quraidah ini ada di belakang sini. Mereka malah membuka gerbangnya untuk pimpinan Quraisy di sini masuk dari belakang. Dan mereka berusaha, ini yang kisah itu Pak, yang kisah Sofia nebas kepala Yahudi ya, yang pas mulai benteng ditebas kepala. Nah, itu mau dibuka nih, kan berkhianat nih. Nah, berkhianat, makanya nanti setelah perang Ahzab itu orang Quraisy sudah balik, kata Nabi, jangan sholat asar dulu kalian, langsung menuju ke kita ketemu sholat asar tadi Bani Quraidah. Sampai nanti secara hukum fikih nanti ada hukum yang keluar dulu di sana. Ini panjang masih nanti. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang ya, karena ada beberapa poin. Insya Allah kisah tentang Sa'ad bin Mu'az, sahabat mulia yang ketika wafatnya arsy Allah itu bergoncang. Nah, kita lihat hebat, kita lihat kiprah beliau bisa sampai sedemikian mulianya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.